PPPNI, dan alhamdulillah Bapak Ketua Umum juga sudah berada di antara kita, ruang seminar kita. Setelah itu langsung kita masuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Nursaini Permatasari MKOP SPKOM. Beliau akan membawakan tentang antisipasi kelelahan perawat dalam pemberian asuhan perawatan pada pasien COVID-19. Ini penting sekali ya. Kemudian dilanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar Wahyuningsi Rustam. Nanti akan membawakan tentang keselamatan kerja bagi perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan. Luar biasa ya, materinya menarik sekali ini. Kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi. Diskusi ini kami akan panggilkan peserta yang nanti akan menuliskan pertanyaan di ruang chat, baik itu chat Webinar maupun di ruang chat YouTube ya, Bapak PPNI. Kemudian terakhir nanti ada informasi-informasi yang kami sampaikan dan kita penutup. Mudah-mudahan waktu kita pas sampai jam 16. Baik, acara kita masuk ke acara berikutnya, yaitu memperdengarkan lagu Mas PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadi, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Seperti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah kita perdengarkan lagu kebanggaan kita, lagu Mars PPNI. Berikutnya kita masuki acara berikutnya adalah arahan dan sambutan serta sekaligus membuka kegiatan Zoominar ke-12 oleh Bapak Ketua Umum PPNI Bapak Harif Fadila SKP SH MK MH. Kepada Bapak Harif kami persilakan. Pak Ketua. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
sejawat, perawat, nurse Indonesia dan di berbagai negara. Kita biasakan ya panggil nurse. Jadi kemarin ada diskusi bahwa kalau nurse itu apakah yang lulusan nurse saja? Nah, ini diskusinya menjadi penting. Jadi kalau sebutan mungkin kita enaknya daripada dipanggil brother atau suster, lebih baik kita semua dipanggil nurse ya. Nah, bahwa kalau ada gelar nurse itu barangkali adalah lulusan nurse ya. Jadi ini yang kemarin Bu Najwa Shihab itu sudah mulai familiar dengan nurse, nggak pernah ada kata paramedik lagi mereka atau beliau ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa membudayakan panggilan kita ini. Yang saya banggakan perawat nurse seluruh Indonesia dan beberapa negara. Saya ingin sampaikan kemarin saya ikut seminar kerjasama antara Institut Teknologi Surabaya dengan Universitas Airlangga yang telah berhasil memproduk satu unit robot yang digunakan untuk HCU dan ICU. Dengan berbagai fitur dan sensor yang ada, maka robot ini dapat membantu dan menunjang kerja tenaga kesehatan yang ada di HCU dan ICU itu, khususnya dokter dan perawat. Nah, ini luar biasa. Bahkan dari jarak yang kira-kira kalau tak salah kemarin 50 meter dia bisa zoom. Ya, dari kejauhan bisa melihat merek cairan infus dan dari kejauhan bisa men-zoom tetesan infus. Ini luar biasa memang. Nah, ini akan ada implikasi ke depan ya. Kalau banyak robot-robot seperti ini adalah dalam rangka mungkin mengurangi kontak dalam rangka COVID ini, mereka mempercepat produksi-produksi seperti ini. Bahkan sekarang sudah mulai ada memproduksi robot untuk desinfeksi dan sterilisasi. Nah, ini sudah ada. Nah, ada satu kegembiraan, tapi di samping itu kekhawatiran juga. Kegembiraannya ini dapat membantu kerja-kerja kita dalam konteks yang hubungannya dengan penularan infeksius dan lain sebagainya. Nah, tapi kekhawatirannya adalah bisa jadi ini nanti akan menjadi sebuah instrumen untuk mengurangi jumlah perawat di fasilitas pelayanan kesehatan karena sudah tergantikan dengan robot. Nah, ini yang kekhawatirannya. Tapi saya punya keyakinan atau kita masih punya keyakinan bersama bahwa profesi kita tidak akan bisa tergantikan oleh robot ini. Karena kita punya keyakinan bahwa klien itu adalah manusia, manusia itu dilingkupi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang dia akan sensitif terhadap kebaikan dan perkembangan dirinya bila disentuh nilai kemanusiaannya itu. Nah, robot belum bisa sampai hari ini. Saya juga mencari berita bahwa di Jepang pun baru bisa robot yang menciptakan robot yang baru bisa untuk mengidentifikasi emosi itu baru untuk sama dengan anak usia sampai dengan 3 bulan gitu. Kira-kira begitulah, bayi 3 bulan baru dia bisa. Nah, tapi ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus. Nah, satu saat jangan-jangan ada robot yang bisa melakukan sentuhan. Sehingga kita akhirnya bisa juga tersingkir. Nah, cuma sekali lagi saya punya keyakinan bahwa profesi kita tak mungkin bisa digantikan oleh robot selama kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada kita, yang kita berikan kepada klien kita, yang kita sentuh nilai kemanusiaan itu. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Contoh saja, saya misalnya ada robot kucing gitu. Ya, robot kucing. Tapi saya bermain sama kucing. Beda rasanya. Itu kucing menggigit dengan tidak sungguh-sungguh kaki saya. Itu rasanya senang sekali. Beda dengan kita main sama robot gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi coba dipertimbangkan. Oleh karena itu teruslah berkarya, teruslah berprofesi, dan jangan lupa nilai kemanusiaan menjadi penting. Yang pertama. Yang kedua, masih di dalam konteks tema new normal. Jadi Pak Presiden Jokowi, saya sudah 3 hari ini selalu sampaikan,
ada pidatonya tanggal 13 April itu, mari kita berdamai dengan corona. Berdamai itu kalau dapat penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan, bukan menyerah dengan corona. Tetapi kita harus sudah mulai terbiasa, karena corona ini tidak akan hilang, karena sampai hari ini vaksin belum ada, obatnya belum ada. Berarti hampir sama saja dengan HIV/AIDS gitu. Cuma HIV/AIDS itu tidak bisa sembuh, sementara corona tingkat kesembuhannya tinggi. Nah, oleh karena itu, mungkin yang dimaksud dengan berdamai dengan corona ini, mari kita hidup dengan kultur baru, dengan kenormalan baru, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan pada semua tempat, termasuk tempat-tempat pelayanan publik dan tempat-tempat kerja. Nah, hubungannya dengan situ, oleh karena itulah kita juga sekarang mendatangkan para pakar di bidang itu, yaitu ada Dr. Heni Permatasari dan Ibu Ambar Wahyuningsi Rustam. Beliau ini adalah, Bu Ambar adalah Ketua Himpunan Perawat Kesehatan Kerja, beserta sekretarisnya Bu Heni ya Bu ya? Kalau nggak salah Bu Heni sekretaris ya? Ya, Ibu Heni ya, ini beliau berdua ini pakar di bidangnya, dan kita juga memprediksi. Nah, memprediksi karena menurut kemarin saya juga seminar dengan Pak Menristek BRIN ya, Pak Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2,9% hari ini ternyata masih tinggi di Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik lainnya. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita ke depan ini akan dipacu kencang, dan ini memungkinkan akan banyak investasi-investasi, sehingga industrialisasi kita di Indonesia ini akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, kita prediksi juga profesi perawat kesehatan kerja ini juga akan menjadi profesi yang sangat dibutuhkan ke depan. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita simak apa yang disampaikan mereka. Pasti ini menjadi penting buat kita, bekal kita, mungkin teman-teman kita yang belum punya pilihan nanti, bisa mengarah pada mengorientasi pada dunia kerja, yaitu perawat kesehatan kerja dengan kompetensi khususnya perawat kesehatan kerja. Saya ucapkan terima kasih Bu Ambar, Bu Heni atas ilmunya. Mudah-mudahan saya doakan ilmunya itu ada bermanfaat buat kita semua dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah Ibu sampai akhir hayat. Ya. Amin. Dan selanjutnya teman-temanku semua seluruh Indonesia dan beberapa luar negeri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengabdi, dan salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, arahan dan juga pesan-pesannya, dan sangat berbahagia sekali kita Pak Ketua selalu bisa hadir dalam pertemuan Zuminar kita, mulai dari Zuminar 1 sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertemuan ilmiah dengan penyajian materi yang sangat luar biasa, kami mengingatkan kembali tentang tata tertib kita hari ini, supaya tidak lupa. Ya, kami ingatkan bahwa Bapak Ibu di ruangan kita, jika Bapak Ibu mengaktifkan video, ya, atau mengaktifkan video di chatnya masing-masing, kami harapkan Bapak Ibu mengaktifkan video seperlunya. Kalau memang tidak perlu, tidak usah diaktifkan, karena kita ini disimak oleh lebih dari, kalau di YouTube itu lebih dari 3.000 peserta, dan di ruangan ini ada 1.000 peserta ya. Baik, tata tertibnya yang kita akan tampilkan adalah semua peserta tadi sudah harus mengisi formulir registrasi awal, kemudian gunakan nama diri sendiri pada aplikasi Zoom-nya, karena kami lihat masih banyak yang belum menggunakan nama ya. Cara menggantinya cukup klik kanan di akun Zoom teman-teman, ganti sesuai dengan nama diri masing-masing, dan semuanya akan dipandu oleh host atau moderator di sini. Apabila teman-teman melanggar tata tertib, nanti akan diintervensi oleh co-host kami. Kemudian terkait sertifikat, Bapak Ibu kami ingatkan kembali, mengisi registrasi awal dan nanti akan mengisi form evaluasi peserta, itu adalah sebagai syarat untuk mendapatkan elektronik sertifikat. Dan kami ingatkan, link antara
registrasi awal dengan link form evaluasi peserta itu berbeda. Dan nanti teman-teman bisa mendownload materi dari Zoom 1 sampai Zoom 12 ini di alamat website ini. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat. Tutorialnya silakan lihat rekaman di Zoominar 10 ya. Di sana sudah lengkap sekali. Dan bagi teman-teman yang nonton bareng, saya lihat tadi di gambar peserta ada yang nonton bareng. Tolong perhatikan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, dan selalu senantiasa jaga kebersihan. Dan jangan lupa setiap orang masing-masing harus mengisi form registrasi awal dan akhir. Baik, saya kira itu yang kami ingatkan. Baik, kita panggilkan pembicara pertama kita, Ibu Heni Permatasari. Bu Heni, monitor. Halo. Ya. Baik, Bu. Waktu untuk ilmiah kami serahkan ke Bu Heni sebagai pembicara pertama. Silakan, Dr. Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua dan kepada Pak Erwin. Untuk menghemat waktu, saya akan segera mulai saja, mungkin dengan share screen saya ya. Oke, bismillah. Oke, senang sekali saya pada hari ini dapat share dengan teman-teman sekalian, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, yaitu materi yang akan saya share hari ini adalah antisipasi kelelahan perawat dalam pemberian asuhan keperawatan COVID-19. Saya Heni Permatasari, saya adalah sekretaris dari Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia. Kita sering lupa bahwa sebenarnya kita itu sebagai perawat itu adalah pekerja, ya. Kita pekerja. Kalau kita pekerja, maka kita tidak bisa mengingkari bahwa kita adalah agregat berisiko. Kita agregat berisiko, kita lihat dari berbagai faktor, yaitu faktor biologi, gaya hidup, dan lingkungan. Kalau dari biologi, mesti teman-teman udah tahu bahwa kita memiliki jenis kelamin tertentu, usia tertentu, masa kerja, genetik, gitu ya. Pekerja dengan jenis kelamin perempuan yang didominan oleh perawat itu kebanyakan perempuan, maksud saya memiliki kebutuhan khusus dibanding dengan pekerja laki-laki. Jadi pekerja perempuan itu mengalami menstruasi, kemudian melahirkan, bersalin, dan mengalami masa nifas yang nanti berpengaruh ketika mereka melakukan aktivitas kerja. Begitu juga dengan masa kerja, biasanya masa kerja untuk pekerja yang masih masa kerjanya relatif singkat itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan atau mungkin mengalami kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang memiliki masa kerja lebih banyak. Begitu juga dengan gaya hidup, yaitu pola makan, aktivitas istirahat, aktivitas fisik, ini berpengaruh dengan kehidupan sebagai pekerja. Kemudian lingkungan itu adalah nanti ada berbagai hazard yang ada di lingkungan tempat kerja kita. Ini nanti mungkin Ibu Ambar akan berbicara lebih banyak karena beliau adalah pakarnya, tapi nanti lingkungan itu akan ada lingkungan yang berkaitan dengan hazard biologi, fisika, kimia, enviromechanical, kemudian kecelakaan kerja, dan ada lingkungan kerja nanti yang bersumber dari sistem shift. Nah, lingkungan kerja perawat, ini kan kita juga bisa melihat bahwa tidak ada tempat kerja dimanapun di seluruh dunia itu yang terbebas dari hazard, ya. Saya yakin semua teman-teman udah tahu bahwa kita punya hazard biologi, fisika, kimia, psikologi, kemudian kita juga memiliki hazard yang tadi sudah saya sebutkan, ergonomi dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh perawat di dunia ini sebenarnya masih sangat tinggi. Data dari WHO itu ada pada tahun 2004 ya, kemungkinan ini pasti akan lebih tinggi lagi. Dari 35 juta perawat itu ada 3 juta yang mengalami needle stick injury gitu ya. Kemudian ada juga yang terpajan dengan virus HIV dan berbagai data lain yang berkaitan dengan masalah kecelakaan kerja yang dialami oleh perawat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas lebih banyak tentang perawat dan sistem kerja shift-nya. Jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya sistem shift yang selama ini dijalani oleh sebagian besar perawat ya, baik di sini di Indonesia maupun di seluruh dunia,
Kerja shift itu sebenarnya secara singkat kita sebutkan merupakan pekerjaan yang berlangsung di luar jam kerja standar, yaitu dari jam 8 sampai jam 4. Kalau kerja shift, maka kita akan memiliki jam kerja yang kemungkinan 2 shift atau kemungkinan 3 shift. Teman-teman saya yakin sudah paham dan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Kemenaker. Apa sebenarnya dampak kerja shift terhadap pekerja terutama perawat? Kita ketahui bahwa kerja shift yang sebenarnya sejatinya itu melawan irama sirkadian itu akan berdampak terhadap kesehatan kita sebagai perawat. Yang akan berpengaruh pertama kali tentunya adalah kualitas tidur, kemudian fungsi pencernaan, fungsi kardiovaskuler, kemudian karena kita mungkin sering mengkonsumsi makanan pada saat shift malam atau shift sore, kita mungkin akan mengalami obesitas ya. Kemungkinan juga kita akan mengalami stres, masalah psikososial ketika kita bekerja sementara orang lain tidur atau istirahat. Ini pasti akan dialami atau pernah dialami oleh sebagian besar perawat. Kemudian salah satu masalah lain adalah terjadinya cedera yang kemungkinan diakibatkan karena penurunan kewaspadaan atau kelelahan yang mungkin dialami oleh pekerja shift yang nanti akan kita bahas. Ada masalah lain juga yaitu gangguan reproduksi, gangguan proses keluarga, karena kemungkinan pekerja dibutuhkan oleh keluarga pada saat-saat tertentu. Misalnya anak kita sakit, suami kita sakit, sementara kita harus bekerja shift malam, ini tentu menjadi gangguan proses keluarga. Masalah lain adalah kanker, bahkan kematian pekerja. Nah, ini semua masalah yang diakibatkan oleh sistem kerja shift ini akan meningkatkan tentunya pembiayaan kesehatan untuk pekerja perawat. Oke, kita kemudian beralih bahwa kita lihat sekarang ini dengan sistem kerja shift yang ada, kita melihat bagaimana tren masalah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Data terakhir yang saya dapatkan itu ada 16.006 orang yang kasus positif ya, sementara yang dirawat itu adalah 11.445. Jadi perawat sekarang merawat 11.445 pasien COVID yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya gambaran tugas perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Kita lihat bahwa apa sih sebetulnya asuhan keperawatan yang dilakukan dari masalah COVID-19, masalah kesehatan apa yang akan timbul? Yaitu bersihan jalan nafas, ya, gangguan bersihan jalan nafas atau tidak efektifnya bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, kecemasan, gangguan ventilasi spontan, risiko shock, gangguan sirkulasi spontan itu akan terjadi dan itu akan dilakukan oleh perawat bagaimana asuhan keperawatannya. Kemudian shift dan jam kerja yang memanjang. Jadi karena terkait juga dengan aturan penggunaan alat pelindung diri, pemberian asuhan keperawatan, pencegahan dan mengontrol infeksi, sebagian besar rumah sakit membuat sistem shift ini pada masa pandemi ini menjadi lebih efektif, yaitu hanya menyediakan mungkin 2 shift atau ada 2 shift yang available untuk perawat dan petugas kesehatan lain sehingga akan terjadilah jam kerja yang memanjang yang dialami oleh perawat. Atau perawat juga harus melakukan isolasi diri terkait dengan risiko pencegahan penularan penyakit COVID-19 ini. Nah, dari situ apa sih masalah kesehatan yang akan dialami oleh perawat sehubungan dengan penanganan masalah COVID-19, terinfeksi COVID-19, kelelahan, mendapatkan stigma sebagai pembawa virus dari masyarakat, cemas, depresi, dan bahkan kematian. Kita akan melihat bagaimana dengan kelelahan. Kelelahan itu adalah disebut atau diartikan secara mudah dipahami adalah penurunan performa, kewaspadaan, dan berkurangnya kapasitas fisik dan mental untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga akhirnya terjadi penurunan kemampuan atau keengganan untuk merespon situasi. Kita bisa menggambarkan bagaimana kalau kita sudah berada pada situasi lelah, sementara kita tetap harus beraktivitas. Kita menjadi tidak awas, bahkan mungkin melakukan kecelakaan, dan kita tidak cermat ketika melakukan pekerjaan.
Penyebabnya ada beberapa faktor, ada beban kerja yang memanjang, lebih lama, lebih besar ya, sistem kerja shift dan kurangnya istirahat, secara singkat saya sebutkan di sini, lingkungan kerja, perawat yang bekerja pada suhu yang dingin, misalnya di ICU, atau juga perawat yang bekerja di tempat yang panas, misalnya perawat-perawat di komunitas ya, atau perawat-perawat di vaskes primer yang belum dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara. Kemudian kondisi internal pekerja, misalnya kondisi fisiknya, penyakit yang ada, dan kondisi kesehatan lain yang dimiliki oleh pekerja ini adalah penyebab terjadinya kelelahan. Sedangkan jenis kelelahan sendiri kita bisa lihat di sini ada berdasarkan waktu, tipe, dan lokasi. Jadi untuk waktu itu ada kelelahan akut, ada kelelahan kronis, ada kelelahan fisik, kelelahan mental, kelelahan otot, dan atau kelelahan lain dari muskuloskeletal dari bagian tubuh yang lain. Saya yakin sebagian besar teman-teman mungkin pernah mengalami tanda dan gejala kelelahan. Ya, kognitifnya itu kita menjadi kesulitan berpikir jernih, disorientasi, kebingungan, sulit memecahkan masalah, membuat keputusan, ya, gangguan memori, atau nanti ada masalah emosi itu ketakutan, mudah marah, gitu ya, penurunan motivasi, ada tachikardi, atau bahkan mungkin akhirnya perawat tidak mampu untuk melindungi dirinya akibat penurunan kewaspadaan tersebut yang diakibatkan oleh kelelahan. Kita bisa mengukur kelelahan. Sebenarnya cara mengukur kelelahan itu ada berbagai cara. Saya tampilkan di sini 4 cara. Yang pertama yang fatigue severity scale. Fatigue severity scale ini dari Krupp ini bisa mengukur kelelahan mulai dari kelelahan fisik, mental, dan bahkan kelelahan sosial. Ada juga alat ukur multidimensional assessment of fatigue. Ada lagi alat ukur yang lebih mengarah mengukur kemampuan psikomotor, yaitu psikomotor vigilantas dan parameter biologis. Yang paling baik ketika kita mengukur kelelahan adalah kita menggunakan berbagai indikator kelelahan ini, baik yang subjektif maupun yang objektif. Nah, ini saya tampilkan contoh yang paling mudah ketika kita akan mengukur tingkat kelelahan seorang pekerja. Kita lihat mulai dari motivasinya, tugas atau pekerjaan yang mampu dia selesaikan, apakah dia mudah merasa lelah, jika dia merasa lelah, apa yang dia rasakan respon dari fisiknya, kemudian apakah kelelahan itu menyebabkan dia menjadi mengganggu pekerjaan, kemudian apakah kelelahan itu nanti menjadi masalah untuk gangguan kehidupan sosial dengan keluarga dan orang lain. Sudah banyak sebenarnya antisipasi yang bisa dilakukan terkait dengan kelelahan perawat. Ya, kalau kita bisa lihat di sini adalah pemenuhan nutrisi, memilih nutrisi yang tepat, seimbang, kemudian menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol. Tindakan lain yang dilakukan, misalnya penambahan jenis alat pelindung diri, kualitas ataupun jumlahnya, pemenuhan istirahat tidur, ibadah, ya, melakukan relaksasi otot progresif dan atau olahraga. Pemenuhan nutrisi, APD, dan lain-lain, saya yakin teman-teman mampu melakukan ini. Hanya teman-teman kadang-kadang ya merasa bahwa teman-teman memiliki energi yang banyak, merasa tidak lelah, merasa bahwa saya mampu melakukan ini, padahal sebetulnya teman-teman sudah merasakan kelelahan. Ini nanti penting sekali bagi teman-teman untuk mengidentifikasi seperti apa sebetulnya kondisi kesehatan teman-teman, dan ini nanti akan berkaitan dengan manajemen waktu yang berkaitan pula dengan tindakan asertif. Kita ketahui bahwa kita sebagai perawat, pekerja, dan mungkin ibu rumah tangga, kepala keluarga, kita pasti ketika pulang dari rumah sakit dihadapkan kepada tugas-tugas rumah tangga. Nah, ini yang harus diperhatikan sebaik mungkin, bagaimana pekerja shift bisa mengatur waktu ketika jam istirahat dia sudah harus beristirahat, dan berkaitan juga dengan tindakan asertif. Kenapa saya bilang tindakan asertif? Tindakan asertif ini sangat penting ya. Tindakan asertif perawat terhadap kondisi kesehatan diri sendiri untuk memberikan pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah kondisi sehat dan perawat mampu menjalankan tugas. Yang berikutnya adalah tidak sehat atau tidak fit dan membutuhkan istirahat atau perlu jeda waktu untuk memulihkan kesehatan. Dan ini membutuhkan dukungan juga dari kepala ruangan dan supervisor dan pihak manajemen rumah sakit ya. Atau misalnya kita benar-benar memang merasa saat ini saya
tidak mampu melakukan tugas ini karena memang saya tidak fit. Bagaimana cara asertif? Tentunya melakukan komunikasi secara asertif dengan kepala ruangan atau supervisor yang terkait. Jadi jangan memaksakan diri dan jangan menambah lagi jumlah korban kita yang jatuh gitu ya. Jadi komunikasikan bahwa saya tidak sehat hari ini dan silakanlah untuk mencari pengganti. Atau saya butuh istirahat dulu selama beberapa menit gitu ya untuk kemudian melanjutkan tindakan. Jadi asertif ini sangat penting ketika kita menjalankan tugas melakukan perawatan, terutama pada saat ini perawat sebagai garda terdepan gitu ya. Memang akhirnya perawat harus memelihara kesehatan dirinya, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, kalau kesehatan fisik saya yakin teman-teman sudah banyak punya kemampuan terkait dengan kesehatan fisik ya, mulai dari penggunaan APD, kemudian bagaimana menjaga jarak, kemudian intinya adalah kesehatan mental kita. Jadi kesehatan mental ini terutama kita menguatkan diri kita, bagaimana kita harus melakukan tindakan ini yang berkaitan dengan psikososial kita. Saya menyoroti manajemen stres ya sebagai upaya yang paling mudah sebenarnya dan perawatan diri untuk perawat selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus melihat, mengakui bagaimana reaksi kita sebagai seorang perawat. Apakah kita memang siap, tidak siap, sedang stres atau cemas gitu. Kemudian jangan mengabaikan status kesehatan dan pahami sinyal kondisi kurang fit. Karena sebagian besar perawat memaksakan diri dengan keadaan yang mungkin dia tidak fit ya, tidak sehat, tapi kemungkinan hal-hal yang tadi ada faktor psikologi di tempat kerja, tidak bisa berkomunikasi dengan supervisor dengan baik, akhirnya dia tetap kerja dan menimbulkan masalah. Manajemen stres dilakukan, kemudian kita juga sebagai umat beragama melakukan ibadah, ya, kita juga dapat melakukan olahraga ringan, mendengarkan musik, dan satu kunci lainnya adalah mengurangi paparan dengan media sosial. Karena melihat media sosial itu akan membuat kita menjadi stres, ya. Kemudian tetap rileks dan mempertahankan kontak dengan keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi, kita bisa menggunakan teknologi di sini, ya. 5 menit lagi, Bu. Nah, oke, jadi saya simpulkan bahwa untuk manajemen kelelahan ini kita harus memprioritaskan tidur 15-20 menit setelah 2-3 jam aktivitas kegiatan di luar pekerjaan utama, ya. Mengatur diri, manajemen waktu, entah Anda sebagai pekerja shift, ibu rumah tangga, kepala keluarga. Siasati dampak sirkadian ini dengan menggelapkan ruangan tidur ketika Anda sudah kembali ke rumah, ya. Menghindari minum-minum kafein, ya, melakukan olahraga ringan, dan ini saya pesankan untuk mungkin bisa diterapkan melakukan shift yang humanis, yaitu dengan pola 2 pagi, 2 siang, 2 malam, dan 2 hari istirahat, atau 2 pagi, 2 siang, 2 malam, ya, 3 hari malam, dan kemudian ada 2 hari istirahat, 2 kali 24 jam istirahat. Tapi memang itu tidak bisa terlaksana, teman-teman, kalau tidak ada manajemen komitmen dari rumah sakit, ya, sehingga teman-teman dan kita semua harus berusaha melakukan komunikasi, ya, memfasilitasi supaya pihak manajemen ini menyediakan apa yang kita butuhkan, mengerti apa yang kita lakukan, mengerti kebutuhan kita. Memang ini harus didiskusikan dengan pihak manajemen rumah sakit. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni, waktunya pas, ya, luar biasa. Kita standby, mohon standby Bu Heni karena akan ada diskusi nanti setelah materi Bu Ambar. Mohon di stop share materinya Bu Heni. Oke. Baik, Bapak Ibu sejawat sekalian, kami informasikan bahwa kami Satgas DPP PPNI mulai dari awal pandemik hingga hari ini terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada sejawat-sejawat kita yang ada di seluruh tanah air. Kami informasikan bahwa di Satgas kita juga ada namanya rekening donasi. Kami berharap teman-teman bisa berkontribusi untuk memberikan donasinya kepada tim Satgas, karena kontribusi sejawat sekalian dalam memberikan donasi itu sangat berharga, dan semuanya akan kami siapkan berupa bantuan APD buat sejawat-sejawat kita yang sedang bekerja di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Heni tadi, bahwa
teman-teman pastilah dalam bekerja itu akan mengalami kelelahan dengan situasi di lapangan, apalagi menggunakan APD, bahkan mungkin APD-nya sangat minim ya. Dan ada kata yang penting kita pegang bahwa jangan paksakan diri dan komunikasikan situasi itu. Dan kami memanggil teman-teman sekalian, baik di ruangan Zoominar ini juga teman-teman yang ada di ruang live streaming YouTube, untuk mari kita saling membantu dengan cara memberikan donasinya di rekening Satgas. Seberapapun donasi Anda itu sangat berharga untuk kami siapkan APD buat rekan-rekan kita. Baik, kami panggilkan pembicara kedua, Ibu Ambar. Apakah monitor? Sebentar, mungkin mic-nya masih di mute ya. Ya, silakan Bu Ambar. Baik, sudah kedengaran Pak Erwin? Ya, sudah kedengaran Pak Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat anggota PPNI yang saya hormatin semuanya. Selamat sore, dan mungkin saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada PPNI, khususnya kepada Ketua PPNI Pak Harif yang sudah membuat acara ini dengan bagus lah ya. Dan kami diberi kesempatan. Mungkin dalam kesempatan ini sudah di-share ininya Pak? Share screen. Ya, silakan, Ibu. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan mengenai Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia. Saya yakin sebagian dari Anda mungkin baru mendengar apa itu perawat kesehatan Indonesia gitu. Hari ini saya akan berdiskusi dengan Anda mengenai keselamatan kerja bagi perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan kerja Indonesia itu biasanya adalah perawat-perawat yang bekerja di perusahaan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai keselamatan kerja, tetapi pada kelompok pekerja perawat yang bekerjanya di fasilitas kesehatan. Jadi kita tahu bahwa kita semua adalah seorang perawat dan seorang pekerja. Ini saya. Jadi saya saat ini jadi Ketua Himpunan Perawat Kesehatan Kerja sampai dengan tahun ini juga harus ganti, sama mungkin dengan DPP PPNI. Saya pernah beberapa tahun bekerja di perusahaan. Saat ini saya menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran di UI. Bidang saya adalah kedokteran kerja. Next. Saudara sekalian, slide ini saya ingin menampilkan bahwa profesi perawat itu adalah profesi yang mobile, di mana pada tahun 1999 itu perawat itu ya seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya. Tetapi pada tahun berikutnya itu sudah berubah definisinya menjadi telah lulus perawat baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan ini kemudian berubah kembali, next berikutnya, diatur oleh Undang-Undang tahun nomor 38 2014 bahwa perawat itu sudah lulus pendidikan tinggi. Yang disebut dengan pendidikan tinggi itu artinya adalah high school ke atas. Jadi SMA ke atas itu adalah baru diakui sebagai profesi nurse. Nah, dalam hal ini perawat itu dibagi menjadi dua juga, bahwa yang dengan lulusan vokasi atau paling rendah pendidikannya D3 itu disebut dengan perawat vokasi, sedangkan yang lulusan profesi keperawatan S1 dan program spesialis itu adalah perawat profesi. Dan saya senang sekali dengan perkembangan ini karena ini analog atau sama dengan profesi medis yang lain, yaitu dokter. Cuma di kedokteran itu tidak ada vokasi. Kemudian kenapa sih saya sampaikan di sini?
karena kita akan bicara mengenai keselamatan kerja bagi perawat, di mana perawat ini kita tidak membedakan apakah dia perawat vokasi atau profesi, tetapi saya ingin menuju ke tugas dan perannya perawat di dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Kita tahu ini berdasarkan dari Permenkes nomor 26 tahun 2019 ya, menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 2014 tentang keperawatan, maka tugas perawat adalah sebagai berikut. Next, Pak Erwin. Tugas perawat itu menurut saya Anda semuanya sudah tahu. Yang utama adalah pemberi asuhan keperawatan, konselor, pengelola pelayanan kesehatan, kemudian melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan dan kewenangan, kemudian pelaksana tugas dalam keterbatasan tertentu. Untuk yang terakhir saya sebutkan tadi, itu saya sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap perawat di daerah terpencil, di remote area, mungkin sudah dari tahun 2010 sampai dengan 2018, itu mungkin sudah ratusan perawat di daerah terpencil yang kita latih bagaimana melakukan pelayanan pengobatan. Dan yang terakhir adalah tugas perawat profesional sebagai peneliti. Ini tentunya apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai peneliti. Nah, saudara sekalian, sesuai dengan tugas perawat, maka kewenangan perawat itu juga menjadi next, Pak Erwin. Kewenangan perawat itu juga terlihat di sini, itu praktek perawat pada fasilitas kesehatan tingkat 1, 2, dan 3. Ini karena tahun 2010 disebut tingkat 1, 2, dan 3, mungkin saat ini kita bisa sebutnya adalah FKTP dan FKRL. Tindak lanjut. Nah, kemudian areanya melaksanakan perawatan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta yang terbawah, melaksanakan asuhan keperawatan, melakukan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan tindakan keperawatan yang komplementer. Slide berikutnya ini sebetulnya adalah ingin menunjukkan aktivitas contoh-contoh aja kewenangan perawat di bidang upaya kesehatan perorangan. Anda bisa lihat sendiri, ini di sini sampai dengan hampir 10 item yang bisa dilaksanakan. Demikian juga pada tugas pemberi asuhan di bidang kesehatan masyarakat. Next. Di bidang kesehatan masyarakat itu sama. Ya, hampir ada 12 item yang harus dikerjakan oleh perawat untuk perorangan maupun kesehatan masyarakat. Yang berbeda adalah aktivitas di dalam tindakan keperawatannya. Nah, saudara sekalian, dengan adanya kewenangan dan tugas yang demikian tinggi, maka perawat itu harus sehat. Next, Pak Edwin. Harus sehat. Jadi yang pertama kali perawat itu jagalah kesehatan. Ada satu upaya yang Anda bisa tahu apakah Anda statusnya sehat atau tidak, yaitu dengan melakukan medical check-up. Namun demikian, perawat itu adalah orang human yang mempunyai risiko kesehatan. Next. Nah, ini adalah beberapa risiko kesehatan yang mungkin akan dipunyai oleh seorang perawat, dan ini juga pasti, yaitu beberapa keadaan yang berpotensi menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Kita tidak bisa menghindari faktor risiko lingkungan di rumah maupun di lingkungan pekerjaan. Demikian juga dengan sumber risiko intrinsik yang ada dalam diri kita, yaitu contohnya adalah adanya turunan atau genetik. Salah satu yang kita sudah tahu semua bahwa sampai saat ini disebut genetik itu adalah misalnya ada keturunan diabetes mellitus primer.
Kemudian misalnya fisik tubuh, usia dan jenis kelamin. Semakin kita berusia, semakin tambah usia kita, itu kemungkinan risiko kesehatannya akan sedikit menurun. Demikian juga dengan perilaku-perilaku yang kita sebagai human itu kadang-kadang kita tidak mengikuti pola hidup sehat. Misalnya merokok, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang berlebih, kurang tidur, dan seterusnya. Demikian juga dengan lingkungan tempat tinggal. Kadang-kadang kita nggak bisa memilih lingkungan tempat tinggal yang paling sehat yang kita bisa inginkan. Satu hal faktor risiko kesehatan yang mungkin bisa kita intervensi itu adalah faktor risiko kesehatan di pekerjaan. Ya, nanti itu kita bahas. Saudara sekalian, next. Untuk mencegah penyakit itu apabila risiko kesehatan yang saya sampaikan tadi itu tidak mungkin dihilangkan, maka harus dikendalikan supaya risiko kesehatannya itu seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan bahas di belakang. Jadi untuk risiko kesehatan kita akan membahas bagaimana cara meminimalkan risiko kesehatan. Satu pesan saya, saudara sekalian, se-Indonesia, teman-teman, yang menurut Pak Erwin itu di atas 900, kemudian yang di YouTube adalah di atas 1000. Anda sebagai pelaksana asuhan keperawatan, nomor 1 adalah sehat. Nah, untuk menggambarkan mengenai faktor risiko pekerjaan, saya ingin menggambarkan permasalahan yang ada. Silahkan Pak Erwin. Next. OSHA, ini di Amerika, OSHA itu the Occupational Safety and Health Administration, itu mengatakan bahwa untuk perawat itu ada 5 area yang hampir seluruhnya itu terkena, yaitu musculoskeletal disease atau penyakit untuk muskuloskeletal. Kemudian di sana itu ada workplace violence atau terjadi pembulian di tempat kerja. Kemudian ada faktor risiko bloodborne pathogen, ini adalah faktor risiko biologis. Demikian juga dengan tuberkulosis. Jadi kita pikir bahwa di Amerika nggak ada tuberkulosis gitu ya. Ternyata itu adalah masalah keempat di nurses di Amerika, yaitu terkena tuberkulosis. Baru kemudian keselamatan kerjanya, yaitu terjatuh, kemudian tertumbuk, kemudian terjadi sesuatu dengan adanya pergerakan. Jadi itu adalah permasalahan yang di Amerika. Nah, ini bisa digambarkan tingginya sebagai berikut. Next, Pak Erwin. Mereka mendapatkan data bahwa 6,8% dari perawat setiap 100 full time itu terkena PAK dan KAK itu kecelakaan akibat kerja, PAK itu penyakit akibat kerja. Nah, dari seluruh kejadian tersebut, unit yang tertinggi itu adalah dari bagian UGD. Dari bagian UGD itu kejadian PAK dan KAK itu sekitar 12,1%. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan physical violence atau terjadi perundungan fisik gitu. Itu hampir setiap minggu ada kejadian. Nah, kenapa kejadian itu terjadi? Karena ternyata sebagian besar dari kliennya itu adalah pelaku kejahatan. Ada mental health yang bisa terjadi pada pekerja atau perawat yang ada di Amerika, yaitu adalah problem mental yang akut, serta burnout. Saya nggak bisa menggambarkan dalam bahasa Indonesia apa yang disebut dengan burnout. Burnout itu mungkin bosen habis gitu ya, itu burnout. Jadi saya nggak menemukan bahasa Indonesianya untuk burnout. Nah, itu adalah kejadian yang ada di Amerika. Next.
Oh, ini masih sama. Ini juga masih di Amerika. Kalau Anda lihat bahwa di sini di Amerika adalah needle stick injuries. Bagaimana dengan di Indonesia? Dengan di Indonesia, next Pak. Di Indonesia ini karena saya tidak mempunyai data yang secara nasional, maka saya ambil dari beberapa penelitian dari perawat yang bekerja di rumah sakit. Dari beberapa penelitian yang saya bisa satukan, ternyata adalah bahaya terbesarnya adalah tindakan memasang infus berupa tertusuk jarum. Jadi needle stick injuries itu paling tinggi menjadi masalah di Indonesia. Kemudian terpapar dengan darah pasien. Jadi terpapar dengan body fluid dari si pasien. Hal yang lain yang terjadi yang nomor 3 adalah musculoskeletal disease tadi karena posisi tubuh yang salah. Demikian juga dengan paparan biologis yaitu virus hepatitis virus. Jadi hepatitis B itu menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia, di mana hari ini digambarkan dengan status HBsAg. Low back pain itu merupakan keluhan untuk penyakit yang kronik yang terjadi pada perawat-perawat di Indonesia, di mana menurut angka konsekuensi itu angkanya berkisar di 5 dan 6. 5 dan 6 dari 10 skor, ya, sehingga ini menjadi mutlak harus dikendalikan. Next. Saudara sekalian, ini saya mengambil beberapa penelitian dari beberapa rumah sakit. Ini rumah sakit yang ada di Malang. Jadi kalau kita lihat di sini, di gambar ini, bahwa kecelakaan kerja pada perawat itu terjadi pada 45,5% dari yang diamati, dan itu dikarenakan oleh tindakan yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman itu artinya adalah perilaku yang tidak aman, bukan kondisi yang tidak aman, tetapi adalah perilaku yang tidak aman. Atau perilaku yang tidak aman itu kita sekarang menyebutnya adalah perilaku yang tidak terstandar. Jadi tidak ngikutin standar gitu maksudnya. Next. Pada rumah sakit yang sama, ini terjadi 30,3% itu perawat di rumah sakit tersebut mempunyai gangguan muskuloskeletal. Nah, gangguan muskuloskeletal yang terjadi itu adalah pada nyeri pinggang, leher, bahu, pergelangan tangan, dan juga lutut. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi pada pinggang, pada leher, pada bahu, pada tangan, pada kaki, dan lutut? Ini sesudah ditrace, itu ternyata mereka melakukan atau perawat itu bekerja pada posisi yang sama dalam waktu yang lama pada saat dia memandikan pasien, memasang infus, mengangkat pasien yang gemuk, memindahkan pasien ke kursi roda, berangkat, dan lain-lain. Kalau saya melihat gradasi tadi, gradasi dari profesi perawat profesi atau perawat vokasi, ternyata yang terjadi di perawat ini adalah menyeluruh. Jadi ada perawat vokasi, ada juga perawat profesi, di mana keduanya angkanya seimbang. Gitu. Kemudian next. Salah satu penelitian yang ada di Sulawesi, kita pikir bahwa di Sulawesi atau di tempat lain, di tempat yang lebih kecil itu lebih tidak banyak kecelakaan. Ternyata kecelakaan kerja itu lebih tinggi, yaitu hampir 50,6%. Jadi kecelakaan kerja yang terjadi pada perawat itu hampir separuh dari perawat itu mengalami kecelakaan kerja. Next. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, ternyata yang paling tinggi mengalami kecelakaan kerja itu adalah di poli anak. Mungkin anak-anak pada resek ya. Jadi dari 50,6 tadi itu yang tertinggi kecelakaan kerjanya itu adalah di poli anak. Kemudian yang kedua adalah di UGD. Jadi di UGD ini adalah tempatnya. Nah, apa saja sih kecelakaan kerja yang terjadi? Next. Jadi kecelakaan kerja yang terjadi itu sebagian besar itu adalah tertusuk jarum.
yaitu sebesar 46,8%. Sesudah tertusuk jarum, itu mereka teriris dengan benda tajam. Jadi terjadi sayatan karena benda-benda tajam. Ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi di perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Salah satu hal yang sebetulnya ingin atau perilaku yang diharapkan adalah mereka bekerja dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, kita lihat bagaimana sih perilaku mereka menggunakan alat pelindung diri. Next. Kalau saudara lihat dari gambar ini, dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa perawat yang menggunakan alat pelindung diri pada saat dia bekerja selalu itu hanya 1,2%. Bahkan 8,4% itu jarang menggunakan. Alhamdulillah tidak ada yang tidak pernah menggunakan. Selebihnya itu adalah sering atau biasa. Jadi yang sering menggunakan sekitar 62%. Ini adalah gambaran mengenai perlakuan perlindungan diri. Next. Yang saya sampaikan tadi itu adalah gambaran-gambaran permasalahan mengenai keselamatan kerja yang berupa kecelakaan kerja. Saya ingin menggambarkan penelitian yang lain yang berupa penyakit-penyakit kronik yang bisa terjadi pada perawat-perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan. Di sini Anda bisa melihat bahwa status HBsAg positif itu di Mataram itu 13,6%. Di Mataram itu di NTB, ya, di Mataram itu di sekitar 13,6%. Kemudian di Jakarta, ini kita lihat bedanya di Jakarta, itu petugas di puskesmas itu prevalence status HBsAg positif itu 4,4%. Saudara sekalian, HBsAg positif ini menunjukkan bahwa perawat tersebut sudah terkena dengan hepatitis B. Nah, Anda jangan merupakan salah satu di antaranya, ya. Yang kedua, gangguan mental, sebelumnya Pak, ya, gangguan mental emosional pada perawat di penelitian di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, rumah sakit besar ini ya. Jadi ada GME itu sekitar 17,7% perawat itu menderita gangguan mental emosional. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, artinya 1 dari 5 perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut menderita gangguan mental emosional. Kemudian 4 rumah sakit di Jakarta yang kebetulan rumah sakit ini rumah sakit pada penderita-penderita yang mempunyai probabilitas berat lah, penderita dengan terminal case gitu ya. Itu 70,6% itu menderita insomnia. Dari 70,1%, 11,9-nya itu insomnia berat. Dan ini itu berhubungan dengan kerja shift. Kemudian satu hal lagi yang juga kita melakukan penelitian terhadap penurunan tingkat kewaspadaan pada pekerja yang shift malam, itu di salah satu rumah sakit swasta besar di Jakarta, itu pada orang-orang yang bekerja malam hari terjadi 71,1% kesalahan di dalam menerima instruksi. Ya, dengan demikian rumah sakit tersebut salah satu jalan keluarnya kalau menginstruksikan pada pagi menjelang pada petugas pekerja malam itu menggunakan teknik yang berbeda, yaitu dia harus mengulang apa yang disampaikan. Ini adalah hasil-hasil penelitian. Next. Nah, ini yang saya gambarkan di sini, ini adalah gambaran dari PPNI. Ini juga merupakan suatu risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan sampai dengan kematian. Kalau saya tidak salah, sampai dengan hari ini sudah ada 18 perawat yang meninggal karena COVID. Ya. Dan BPJS-TK itu setuju bahwa
perawat yang bekerja karena COVID itu adalah PAK atau KAK. PAK penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Dengan demikian, workplace safety itu adalah mutlak untuk perawat. Jadi harus dilaksanakan dan harus dipenuhi baik oleh perawat maupun oleh pengelola. Saudara sekalian, saya ingin bicara tentang sedikit risiko lingkungan kerja. Di sini saya ingin menggambarkan apa itu yang disebut dengan hazard, apa itu yang disebut dengan risk. Hazard itu adalah bahaya potensial, sedangkan risk itu adalah akibatnya, efeknya, atau gangguan yang bisa terjadi. Jadi kalau di sini kita harus melihat sesuatu itu antara hazard dengan risikonya. Hazard itu bisa 5 atau sampai dengan 6 hal yang bisa terjadi di lingkungan kerja pada pekerja perawat, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimia, ekonomi, psikososial, biologis, dan juga kecelakaan kerja yang mempunyai risiko terhadap kesehatan maupun keselamatannya. Tadi mungkin Bu Heni sudah secara sepintas itu memperlihatkan. Ini contoh bahaya fisik, yaitu adanya getaran, bising, radiasi, suhu yang ekstrem, kemudian tekanan. Ini saya masukkan tekanan ini saya masukkan karena sebagian dari perawat itu melakukan perawatan pada terapi hiperbarik. Jadi untuk hiperbarik itu ada tekanan tinggi maupun tekanan yang rendah. Ya, Anda bisa lihat. Untuk bahaya kimia itu juga terjadi pada ruang operasi, ruang pembedahan, desinfektan, juga alat kerja yang kita sering gunakan, misalnya yang berhubungan dengan merkuri. Kemudian bahaya kimia, ini masih kimia, next. Bahan kimia juga itu bisa terjadi di lingkungan kerja yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat contohnya adalah formaldehid. Formaldehid itu biasanya berasal dari furniture yang ada di tempat kita. Nah, untuk di Indonesia itu sebetulnya golongan kimia itu ada lebih dari 150.000 tipe bahan kimia. Ini adalah faktor risiko biologik. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada binatang, ada tanaman, dan yang paling baru itu adalah yang berwarna merah, yaitu coronavirus. Ya. Kemudian untuk yang faktor risiko golongan fisiologik atau ergonomik, Anda bisa lihat di sini. Desain tempat kerja, beban kerja, gerakan berulang, kerja shift, long working hours itu juga merupakan salah satu faktor risiko ergonomik maupun fisiologik. Untuk kecelakaan kerja, salah satunya adalah bagaimana Anda bisa tertusuk jarum karena transportasi perjalanan jarum dan benda tajam yang tidak terstandar. Bisa juga Anda terpleset karena lingkungan kerja yang licin, atau Anda juga mengangkat pasien dan kemudian bekerja tanpa menggunakan prinsip-prinsip yang terstandar, artinya mengangkat yang tidak baik dan seterusnya. Saudara sekalian, yang saya gambarkan di sini adalah bahaya psikososial. Itu saya tidak mendapatkan datanya yang untuk perawat gitu, tetapi ada datanya untuk yang bidan. Nah, ini adalah golongan psikososial yang untuk bidan. Anda boleh lihat di gambarnya, ya, di gambarnya itu ada 33% itu bidan menderita depresi. Mungkin ini tidak terlalu jauh juga dengan kita. Dan kemudian ada 83 yang burnout. Dan 67% yang burnout tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi itu adalah yang terjadi dan untuk negara-negara maju itu faktor fisik, biologik dan kimia itu sudah bisa dikendalikan dan mereka lebih banyak faktor ergonomik dan psikososial. Gitu. Ini adalah beberapa contoh mengenai faktor risiko di rumah sakit.
Terus, next. Ini adalah di area kerja di pelayanan pasien di rumah sakit. Next. Ini di tempat penunjang. Yang saya ingin gambarkan di sini adalah dimanapun Anda berada, itu faktor risiko pekerjaan atau faktor risiko lingkungan kerja itu ada di sekitar kita, di sekitar pekerjaan Anda. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ini. Apa risikonya? Next. Ini adalah beberapa risiko yang bisa saya gambarkan karena penyebab yang ada di samping kiri dan ini yang ada di samping kanan. Misalnya tuli akibat bising, dehidrasi, gangguan ginjal, kanker, katarak, white finger syndrome itu bisa. White finger syndrome itu karena vibrasi, ya, karena vibrasi. Ini adalah kalau penyakit akibat pajanan fisik. Kemudian penyakit akibat bahan kimia, next. Kalau Anda bisa lihat bahan kimia yang banyak digunakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, itu contohnya adalah klorin maupun bensin, itu bisa menimbulkan penyakit akibat kerja seperti berikut: anemia aplasti misalnya, leukemia, kanker paru, mesotelioma, kemudian terjadi iritasi pada saluran pernafasan maupun dermatitis kontak. Ya. Dan ini banyak terjadi. Kemudian akibat pajanan biologis itu misalnya adalah TB, kemudian hepatitis B, C, HIV, flu, campak, dan juga berbagai penyakit kulit karena jamur. Yang terbaru adalah akibat biologis itu adalah meninggal karena pajanan COVID, coronavirus. Ya. Jadi kalau kita lihat yang meninggal, namun demikian alhamdulillah yang meninggal tenaga keperawatan lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga dokter. Maaf ini. Gitu ya. Nah kemudian untuk ergonomi dan sosial, itu ternyata yang terbanyak adalah nyeri punggung bawah. Kemudian carpal tunnel syndrome. CTS itu terjadi pada tangan karena gerakan yang berulang. Satu hal lagi yang sering terjadi itu yang disebut dengan frozen shoulder. Frozen shoulder itu kekakuan pada daerah bahu. Kekakuan pada daerah bahu atau nyeri bahu. Itu adalah penyakit-penyakit akibat kerja. Namun demikian, next, ada satu hal yang barangkali tidak teridentifikasi karena ini agak sulit diidentifikasi, yaitu terjadinya perubahan irama sirkadian. Tadi Bu Heni sudah menyebutkan bahwa karena kerja shift maka terjadi perubahan irama sirkadian. Nah, perubahan irama sirkadian itu bisa terderita karena paparan kerja shift pada perawat yang bekerja di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang biasanya ditandai dengan gangguan pola tidur, gangguan tidur. Yang bisa terjadi adalah gangguan tidur. Next, selain dari penyakit akibat kerja tadi, risiko kecelakaan kerja itu bisa digambarkan di sini. Jadi Anda lihat di sini penyebab langsungnya itu adalah perilaku yang tidak terstandar dan kondisi yang tidak standar. Itu adalah penyebab langsung terjadinya kecelakaan. Gambarnya itu tertusuk jarum, itu adalah karena unsafe act. Ya. Tetapi ada satu hal yang disebut dengan penyebab tidak langsung, yaitu kondisi mental pekerja dan kondisi fisik pekerja. Dalam hal ini, kondisi mental dan kondisi seorang perawat itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja pada perawat yang bekerja di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lain. Next. Nah, saudara sekalian, ini adalah upaya pencegahan dan pengendaliannya, di mana kita menggunakan prinsip kita menggunakan prinsip bahwa bahaya potensial yang high risk kita harus turunkan dengan yang low risk. Caranya,
contoh yang ada di gambar ini adalah bahaya potensialnya ya. Jadi bahaya potensialnya misalnya singa gitu. Maka singanya itu kalau kita lepasin aja tanpa pengendalian, itu menjadi high risk untuk seorang perawat. Tetapi kalau singanya dikurung, itu menjadi risiko rendah bagi seseorang, bagi perawat. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan itu adalah orangnya yang dikurung, singanya dilepas. Jadi kalau contohnya misalnya di taman safari gitu kan ya, kita kan yang dikurung di dalam, di dalam mobil. Jadi di dalam mobil kemudian bahaya potensialnya dia bebas berlalu lalang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terkadang itu faktor kesehatan dan keselamatan kerja tidak bisa dikendalikan. Yang ini adalah yang bisa kita kendalikan. Yang ada gambaran di sini. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja ini sebetulnya hal-hal yang bisa kita kendalikan. Saya rasa saya nggak usah mengulang ini karena tadi ini sudah dijelaskan oleh Bu Heni pada pembicara yang sebelumnya. Saudara sekalian, ini adalah upaya pencegahannya. Upaya pencegahannya yang ada di sini, kalau saudara bisa lihat, ini adalah upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kenali risiko, itu adalah primer. Menggunakan SOP, itu adalah upaya pencegahan primer. Kemudian layout ruangan, poster atau pengingat, kemudian edukasi atau penyuluhan pada tenaga perawatan, itu adalah upaya pencegahan primer untuk tidak terjadi penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Yang sekunder itu adalah contohnya adalah melakukan vaksinasi hepatitis B, penyiapan APD, medical check up, cuci tangan. Nah, ini adalah pencegahan yang sekunder. Kalau saudara lihat, sebetulnya pencegahan primer itu lebih banyak dilakukan oleh pengelola pelayanan kesehatan, sedangkan pencegahan sekunder itu adalah 90% ini adalah partisipasi Anda. Partisipasi Anda. Dan tersier itu apabila ada regulasinya. Nah, untuk di Indonesia, ini adalah regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh regulator, terutama adalah yang saya kasih merah, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016 itu mengenai K3 di rumah sakit. Kemudian Permenkes nomor 52 tahun 2018 itu mengenai K3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Saudara sekalian, Anda lebih baik dibuka ini dan kemudian baca petunjuk pelaksanaannya, karena di situ akan lebih jelas apa sih yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri atau untuk melindungi keselamatan kerja kita sebagai pekerja perawat. Gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa saudara itu mutlak harus melakukan medical check up setiap tahun, karena ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi peraturan Menaker Trans nomor 2 tahun 80, setiap pekerja itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, ini yang harus menjadi penyandang dana itu sebetulnya adalah fasilitas kesehatan tersebut. Jadi jangan Anda medical check up itu kemudian takut. Saya percaya sebagian dari Anda tidak pernah melakukan medical check up. Salah satu hal yang sering saya tanyakan kenapa tidak pada melakukan medical check up adalah karena mereka dekat dengan dokter. Ya. Nah, kemudian ini untuk diri Anda.
Kemudian untuk pengendalian bahaya potensial di lingkungan kerja yang Anda lihat di gambar ini, Anda bisa mengikuti bagaimana pengendalian kerja di lingkungan kerja dari substitusi, isolasi, ventilasi, alat pelindung diri, yang ini juga sudah diatur menurut Permenkes nomor 70 tahun 2017 mengenai standar kesehatan lingkungan kerja. Saudara sekalian, ini juga jarang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nggak usah yang swasta, yang negeri pun belum tentu melakukan ini. Jadi saudara juga harus tidak boleh ignore terhadap lingkungan yang ada di tempat kerja Anda. Next, bagaimana untuk tindakan asuhan keperawatan? Anda bisa melihat di sini, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan, Anda harus sehat. Yang kedua, Anda harus membudayakan perilaku K3 yang benar. Harus mengikuti pelatihan pencegahan infeksi. Harus mengikuti SOP. Harus melakukan medical check-up. Harus melakukan vaksinasi. Harus mengikuti pembinaan sarana prasarana dan seterusnya. Kemudian Anda juga harus mempunyai pengetahuan tentang B3. Ya, B3 itu adalah bahan berbahaya beracun. Selain dari diri Anda, maka lingkungan fisik juga perlu Anda kerjakan. Yang saya tuliskan ini adalah beberapa contoh. Jadi contohnya misalnya batasi jumlah petugas yang ada di lingkungan pasien di tempat Anda. Kemudian setiap pasien mempunyai ruang tersendiri, pastikan ruang udara cukup bagus. Kemudian penuhilah TLV, nilai ambang batas dari lingkungan kerja yang ada, dan lakukanlah evaluasi untuk rekomendasi dan perbaikan lingkungan. Ini adalah yang bisa kita kerjakan untuk Anda. Sedangkan untuk K3 di dalam prosedur pelayanan asuhan keperawatan, sekali lagi bekerja sesuai dengan SOP, pakailah APD, ikutin pelatihan, kemudian budayakan perilaku K3. Kalau Anda di dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan Anda memenuhi ini, insya Allah Anda tingkat keselamatannya itu baik. Contoh misalnya bekerja sesuai dengan SOP adalah bagaimana Anda men-treat jarum. Jadi Anda melakukan recapping-nya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian bagaimana Anda melakukan menggunakan alat pelindung diri, bagaimana Anda mencuci tangan. Ini adalah yang sangat penting digunakan. Jadi marilah kita bekerja dengan cara kerja yang aman untuk diri kita sendiri juga. Ya. Ini adalah standar K3 di Vaskes, ini terutama adalah untuk pengelola. Jadi sebetulnya Anda melakukan tindakan keselamatan kerja itu harus bersama-sama antara Anda dengan pengelola. Nah ini untuk Vaskes, ini di Permenkes 52 2018, sedangkan untuk yang di rumah sakit itu adalah di Permenkes nomor 66. Next. Nomor 66. Saudara sekalian, jadi kesimpulannya adalah perawat itu berhadapan dengan bahaya potensial di tempat kerja dan sangat berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan Anda. Tetapi risiko di tempat kerja ini bisa diminimalisir. Nah, peran aktif perawat sendiri dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan di dalam melakukan pengendalian lingkungan kerja itu sangat diharapkan. Pemerintah atau dalam hari ini Kemenkes itu telah menyiapkan standar-standar yang bisa diikuti. Jadi Anda bisa melakukan di sini. Next. Wassalam dan terima kasih. Tetapi di belakangnya saya masih menyertakan ada tiga slide itu. Merupakan referensi saya lupa nulis, merupakan alat ukur yang bisa digunakan kalau Anda ingin melihat bahaya potensial di tempat kerja Anda, yaitu contohnya Anda bisa menggunakan tools brief survey analysis, kemudian Anda juga bisa menggunakan Rula atau Reba, dan satu lagi itu adalah Anda bisa menggunakan
body discomfort map. Jadi ini Anda bisa pelajari, mungkin Anda bisa cari dari literatur elektronik. Sampai di sini, saudara sekalian, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami berdua, Bu Heni dan saya, dan Anda sudah sabar sampai dengan jam 3.30. Saya kembalikan ke Pak Erwin. Baik, terima kasih luar biasa Bu Ambar dan Bu Heni. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita buka ruang diskusi ya. Saya lihat sangat banyak link pertanyaan ya, yang di ruang YouTube juga sudah banyak pertanyaan, di ruang seminar juga sudah banyak pertanyaan. Kami panggilkan sejawat-sejawat yang bertanya di ruang seminar ya. Ini ternyata yang menyimak kita ini Bu Heni dan Bu Ambar bukan hanya di darat ya, bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya di luar negeri, ternyata ada teman kita yang ada di lepas pantai pun ikut menyimak ya. Saya panggilkan kepada Nurse M. Haryadi. Pak Haryadi, apakah masih menyimak? Iya Pak, halo masih. Ya, Pak Nurse Haryadi ini bekerja di accommodation work barge di area lepas pantai ya, migas offshore. Silakan Iya, Pak betul. Haryadi tanya. Ya, silakan. Pak Haryadi monitor. Ya, Ya, silakan. ya terima kasih kepada Pak Erwin. Assalamualaikum, nama saya Nurse M. Haryadi, bekerja di Waalaikumsalam. accommodation work barge di area lepas pantai migas offshore. Pertanyaan pertama saya untuk Nurse Heni yaitu terkait masalah antisipasi kelelahan jadwal waktu bekerja bagi perawat adalah 8 jam per hari. Ini pun berlaku di perusahaan lain. Tetapi hal ini berbeda dengan pengaturan shift bagi perawat offshore. Karena jam kerja saya 1 bulan on time berada di barge. Bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut? Dan pertanyaan kedua saya untuk Ibu Ambar, apabila mendouble jobkan perawat di luar kontrak selain sebagai perawat juga sebagai storeman, apakah solusi dan undang-undang untuk saya dan perusahaan terkait permasalahan seperti ini, di mana perawat dibebankan kerja yang bukan berhubungan dengan jurusannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryadi, luar biasa ya, 2 pertanyaan. Saya kira langsung saja, silakan Bu Heni dan Bu Ambar. Mungkin Bu Heni dulu, silakan Bu Heni. Ya, oke. Bisa dengar suara saya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Haryadi ya, yang ada di lepas pantai sana. Jauh sendiri ya. Iya, siap Bu. Oke. Terkait dengan pertanyaan Anda, bagaimana kalau Anda maksudnya bekerja dengan waktu yang tidak biasa dibandingkan dengan perawat yang berada di rumah sakit atau di tempat kerja yang lain ya. Saya paham bahwa di offshore itu biasanya mereka memiliki ketentuan terkait dengan waktu praktek Anda gitu ya, atau waktu kerja Anda. Jadi walaupun Anda berada katakanlah 3 minggu di lapangan, 3 minggu di lapangan biasanya ya, dan 2 minggu ada off, itu saya yakin Anda tidak bekerja 24 jam ya selama 3 minggu. Betul nggak? Iya, betul. Ya, jadi 1 hari kemungkinan Anda bekerja bisa 10 sampai 12 jam. Seperti itu nggak? Iya, tapi kadang ada panggilan juga kalau malam, Bu. Ya, oke. Jadi on-call. pada prinsipnya, kalau menurut saya sama seperti teman-teman yang berada di tempat lain, Anda masih memiliki waktu jam kerja yang normal, gitu ya. Jam kerja normal Anda memang kalau kita sebut di dalam istilah pekerja shift itu Anda mengalami extended work hour, gitu ya. Anda mengalami jam kerja yang lebih panjang daripada pekerja lainnya. Oke, nah saran saya untuk hal ini pasti di sana Anda tidak sendirian dan ada
pekerja, maksud saya ada perawat lain yang juga melakukan tugas ini secara bergantian seperti itu ya. Sehingga Anda tetap harus Anda dan supervisor Anda atau siapapun yang ada di HSE, ada di sistem health environment itu dapat menyusun jadwal kerja yang lebih akomodatif gitu untuk Anda gitu ya. Jadi misalnya setelah Anda bekerja 12 jam extended work hours itu Anda harus tetap diberikan waktu beristirahat. Waktu beristirahatnya nanti silakan nanti dibicarakan ya dengan supervisor yang ada sehingga Anda tetap harus mengikuti ketentuan, Anda tidak mengalami kelelahan ya. Karena kalau Anda mengalami kelelahan itu risiko di di oil and gas itu sangat tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja. Jadi prinsipnya tetap harus diatur, tetap harus dibuat jadwal shift yang memungkinkan Anda memberikan kesempatan kepada Anda untuk istirahat. Itu jawaban dari saya. Mungkin Bu Ambar yang punya pengalaman lebih banyak bisa menambahkan penjelasan saya. Terima kasih, Mas silakan. Erwin. Ya, silakan. Ambar. Oke, baik, terima kasih. Pak Haryadi, memang shifting di offshore itu memang beda. Saya banyak mendapatkan dari dokter-dokter yang kebetulan saya kerja di FKUI dan mereka sekolah di tempat saya nih orang-orang kedokterannya. Mereka mendapatkan shifting itu biasanya itu 3 minggu on, 1 minggu off. Tetapi 3 minggu on itu mereka bekerjanya 12 jam bekerja, 12 jam off. Jadi sebetulnya tetap ada jeda atau istirahatnya gitu. Yang ditanya tadi apanya ya Bu? Saya kok lupa Bu Heni. Menyikapinya. Iya, ternyata pertanyaannya bagaimana dengan jam kerja ini 1 bulan penuh itu? Oh iya. Si perawat ini maksudnya Ibu. Oh, oke. Jadi kalau ditanya mengenai jam kerjanya, apakah ini berisiko atau tidak? Ya. Kalau saya bisa sebutkan, ya ini berisiko. Tetapi kita kan tidak mungkin bisa meninggalkan 100% risiko, tetapi harus bisa diminimalisir dengan tadi hal-hal yang disampaikan sama Bu Heni, bagaimana pengendaliannya gitu kalau menurut saya sih. Jadi kalau mengenai waktunya itu kan agak sulit ya ngomongnya gitu jadinya karena ada 1001 macam jam shifting yang terjadi di Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia, di dunia mana. Gitu. Nah, Pak Haryadi, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak yang dengan saya, yaitu bagaimana dengan double job. Job yang kedua apa Pak tadi? Di double job di luar jam kerja atau di dalam kontrak Bu, selain sebagai perawat juga mengerjakan pekerjaan lain seperti storeman, gimana? Oh, jadi storeman dan sebagainya. Ya. Iya, kalau menurut saya ini sebetulnya sangat berhubungan dengan kompetensi. Jadi kompetensi Anda ada di mana gitu, itu adalah kontrak utamanya. Tetapi kalau double job itu adalah kontrak baru, artinya tidak dalam satu kontrak baru, itu berarti pilihan ada di Anda gitu. Pilihan ada di Anda. Tentunya kalau kontrak baru kan ininya juga beda ya, fee-nya. Iya, betul. Fee-nya beda. Nah, pilihan ada di Anda kalau kayak gitu. Mau kerja berapa jam tuh sehari? Ya. Kata kuncinya jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Diri dan tapi yang dikomunikasikan ya Bu Ambar ya. Iya. Yang utama adalah kompetensi dari Pak Haryadi ini apa gitu. Karena saya ada beberapa perawat yang saya sering ke sana itu di Faiko nih. Dulu namanya Faiko, sekarang apa ya, dibeli sama apa gitu ya. Itu perawat di sana, perawat kesehatan kerja di sana itu disekolahin untuk industrial hygiene. Disekolahin untuk industrial hygiene sehingga dia mempunyai kompetensi untuk mengukur lingkungan kerja. Sehingga perawat di sana itu juga dia
terregister sebagai perawat di industri di situ di OH occupational health, tetapi salah satu jobnya, salah satu tugasnya itu melakukan penilaian risiko kerja atau penilaian lingkungan. Nah, kalau itu ada di bawah kontraknya dan itu juga merupakan salah satu kompetensi lain dari perawat, itu sangat dibolehkan. Itu yang kita sebut dengan transprofesi. Kalau masih ingat dulu ada PPNI pernah mengundang pembicara yang transprofesi, maka itu masih dibolehkan. Baik. Siapa Prasojo? Pak, siapa Prasojo? Ya, Pak Prasojo, betul. Pak Imam Prasojo dulu bicara tentang transprofesi. Maka sebetulnya kalau perawat dengan mempunyai transprofesi yang sedikit linier dan itu berada di satu kontrak, itu masih boleh itu Pak Haryadi. Baik, Pak Ambar, saya kira sudah terakomodir jawabannya dari pertanyaan Pak M. Haryadi ya. Baik, kita menginjak pertanyaan berikutnya. Saya lihat di ruang chat YouTube juga banyak yang bertanya ini. Saya mungkin rangkum menjadi satu pertanyaan. Ini sebetulnya pertanyaannya masuknya area ke MCU, mungkin ke Bu Ambar ya. Di beberapa pertanyaan di YouTube juga sama, seperti dari Pak Matthew Anargia Alfa ya, kemudian di ruang chat Suminar juga seperti dari Jemirda Sundari ya. Ini berkait dengan pertanyaan MCU yang mungkin bisa diwakili oleh Ibu Jemirda Sundari untuk bertanya terkait hal ini. Silakan Ibu Jemirda. Bisa dengar suara? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk peserta dan pembicara ini dari Ibu Ambar. Saya dari RSUD Kota Dumai ingin menanyakan kepada Ibu Ambar, apakah peraturan tentang MCU rutin tiap tahun itu disesuaikan terhadap kebijakan rumah sakit, atau itu merupakan peraturan mutlak yang merupakan hak setiap pekerja? Terima kasih Bu Ambar. Baik, jelas. Terima kasih Bu Jemirda Sundari dari Dumai ya. Silakan Bu Ambar. Ya baik. Kalau saya mengacu kepada Permenaker Trans, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 2 tahun 1980 yang sampai sekarang belum berubah, maka itu sebetulnya adalah mutlak. Jadi kalau di perusahaan itu ada ininya, Ibu, ada pengawasnya, ada supervisornya. Ada supervisornya yang di perusahaan bahwa setiap pekerja itu mempunyai hak untuk medical check up tanpa terkecuali. Mungkin Pak Haryadi nanti yang dari offshore atau dari minyak itu bisa menyampaikan bahwa setiap karyawan itu mempunyai jadwal untuk dilakukan medical check up. Nah, pertanyaannya apakah ini disesuaikan dengan peraturan rumah sakit? Kelihatannya memang bukan yes or none gitu, karena selama ini jadi ternyata ini negara Indonesia Raya ya, nggak ada yang mengajukan ke itu pekerjanya pada baik-baik, apalagi perawatnya pada medical check up sendiri. Saya termasuk yang nggak menyadari. Saya termasuk bahwa dia butuh medical check up, Bu. Ya, medical check up. Medical check up sebenarnya mutlak dok, dan ini harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah disesuaikan dengan peraturan rumah sakit, saya nggak bisa jawab ini karena ini jadi legal aspek. Ya. Tapi sebetulnya itu mutlak untuk dilakukan. Kalau kita mengacu pada Permenaker ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Baik. Mungkin ada yang bisa sharing kali. Oke. Mungkin sementara Bu Jemirda sendiri ya.
Kita mungkin akan sering dengan diskusi, nanti coba ada beberapa statement dari teman-teman yang akan mengungkapkan masalah MCO ini. Tapi sebetulnya memang tadi seperti dikatakan Ibu Ambar, memang di institusi pelayanan kesehatan itu semestinya melakukan medical check-up pada stafnya minimal 1 tahun sekali. Baik, kita menginjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari karena ini bersinggungan juga dengan pertanyaan di via YouTube ya, akan sangat bermanfaat kalau kita kedepankan. Yang dari Qatar mungkin, silakan dibantu Pak Jajat. Silakan. Dari Qatar. Pak Zainal Mutakin dari Qatar. Ya, silakan. Oke, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya. Ada pertanyaan yang saya ajukan untuk baik Ibu Heni atau Ibu Ambar. Perkenalkan, saya Zainal Mutakin, saya bekerja di Qatar Petroleum. Kebetulan sekarang sudah menginjak tahun ke-12. Sebelumnya bekerja di Kuwait selama 5 tahun. Ada pertanyaan untuk Ibu Heni, terutama untuk perawat-perawat yang bekerja menangani pasien COVID. Yang pertama, apakah disediakan proses debriefing untuk perawat yang merawat COVID? Maksud saya, debriefing itu penting, yaitu yang pertama briefing ketika perawat itu akan merawat COVID, dia memiliki pengetahuan yang cukup dan psikologi yang cukup ketika akan memulai merawat. Dan proses debriefing adalah ketika selesai dia merawat, apakah dia menemukan permasalahan. Misalnya, apakah psikologi stres mereka menurun, apakah dia menjadi stres, apakah seperti apa, dan bagaimana penanganan selanjutnya untuk mereka. Yang kedua, mungkin untuk PPNI juga, ini apakah ada asuransi khusus dan kompensasi khusus untuk mereka. Misalnya kalau misalnya mereka terpapar atau sakit karena COVID hingga meninggal dunia, itu apakah sudah tertulis asuransi dan kompensasi mereka sebelum merawat. Jadi sebelum mereka dijadikan sebagai perawat COVID, apakah ada itu perjanjian atau tertulis tentang asuransi tersebut atau kompensasi tersebut. Dan yang ketiga, tentang pengaturan jadwal secara rotasi. Dalam hal ini bukan shift-nya, tetapi apakah ada pergantian grup, misalnya setiap seminggu sekali atau setiap 1 bulan sekali. Karena kalau mereka terus-menerus merawat, pastinya akan mempengaruhi terhadap imunitas dan juga psikologis mereka. Itu untuk Ibu Heni. Yang kedua, untuk Ibu Ambar, ini yang pertanyaan pertama, apakah ini, karena saya kebetulan bekerja di Qatar dan saya lama bekerja di luar negeri selama hampir 17 tahun, jadi tentang situasi pekerjaan di Indonesia saya tidak begitu mengetahui perkembangan yang banyak yang langsung. Apakah ada standar pelatihan khusus dalam hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja? Kebetulan kami di sini kita mendapatkan beberapa pelatihan. Misalnya ya sebagai share saja. Yang pertama tentang manual handling atau bagaimana ergonomic position ketika kita melakukan berbagai aktivitas keperawatan seperti mengangkat pasien, memindahkan pasien, mendorong brangkar, berdiri yang lama ketika operasi dan sebagainya. Yang kedua juga yang penting yaitu tentang kita punya IPC, Infection Prevention Control. Jadi Infection Prevention Control ini termasuk banyak diantaranya bagaimana cara mencuci tangan yang benar, kapan mencuci tangan, dan yang kedua bagaimana cara mengenakan dan melepaskan APD, itu yang penting. Saya kira mungkin tidak semua perawat mengetahui bagaimana memakai APD yang benar dan bagaimana melepaskannya ketika merawat pasiennya infeksi, terutama COVID ini. Ketika kita melepaskan APD tidak benar, itu potensi terpapar oleh COVID itu sangat tinggi. Dan yang ketiga tentang medical check-up untuk seluruh Yankes di Indonesia, apakah sudah ada standarnya? Misalnya untuk perawat itu harus ada medical check-up setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Sebagai sharing dari sini bahwa kita di sini setiap tahun akan dilakukan medical check-up, terutama untuk penyakit-penyakit yang
infeksi berbahaya seperti hepatitis. Dan juga yang ketiga tentang imunisasi. Apakah imunisasi didapatkan oleh seluruh perawat dengan gratis ataukah harus bayar? Karena di sini kita imunisasi hepatitis B itu kita mendapatkannya. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Jainal ya. Karena beliau ini jauh di sana ya, pertanyaannya ada 7 nih, 3 buat Bu Heni, ada 4 buat Bu Ambar. Saya kira pertanyaan ini mewakili juga teman-teman sejawat yang ada di ruang webinar dan juga ruang YouTube terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Bu Heni mungkin. Ya, terima kasih untuk Pak Zainal Mutakin ya. Kalau dari penampakannya Bapak ini udah perawat yang experience gitu ya. Dan, tua, Bu. Dan di negara yang kita lihat bahwa sumber daya mereka itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Kalau saya sebagai seorang perawat pendidik, saya menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki banyak hikmah untuk kita terutama sebagai seorang perawat ya. Jadi selain pemerintah bisa look up gitu, apa sih sebenarnya perawat, dan peristiwa pandemi COVID ini juga memberikan pelajaran bagaimana seharusnya perawat ya, tim perawat itu melakukan pekerjaan seperti yang tadi Bapak sebutkan. Selama ini kalau kita lihat overrun antara perawat dari satu shift ke shift lainnya lebih banyak berfokus kepada masalah-masalah kesehatan penting dari si pasiennya. Jadi tidak pernah saya melihat ada overrun yang di situ perawatnya menceritakan bahwa misalnya saya sudah lelah, saya ingin istirahat selama beberapa hari dan saya tidak mampu, itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau menurut saya dengan kejadian COVID-19 ini membuka komunikasi pada saat ada overrun antar shift itu sangat penting. Jadi tidak hanya berfokus kepada masalah si klien, asuhan keperawatan si klien kita, tapi juga bagaimana si supervisor atau ketua tim atau kepala ruangan itu sebagai manajer bisa memperhatikan satu-satu kebutuhan perawatnya. Karena toh nanti kita juga ingin mencegah terjadinya masalah kesehatan pada perawat bahkan sampai kepada kematian. Saya tidak meyakini, tapi ada tuduhan kecil-kecilan bahwa perawat yang meninggal dunia pasti memaksakan kemampuan mereka untuk tetap fight walaupun sebenarnya mungkin kondisi mereka sudah tidak baik. Seperti itu dari saya terkait dengan ini. Jadi masalah-masalah stres yang didapat ketika merawat sebenarnya bisa dibahas saat situasi atau pergantian shift itu. Cuma kalau saya perhatikan, saya amati memang waktunya itu sangat sedikit. Saya juga pernah merasakan menjadi pasien waktu mereka untuk berpindah dari satu shift ke shift lain itu memang sangat-sangat sedikit gitu. Jadi akhirnya mereka hanya membahas hal-hal yang sangat urgen terkait dengan kondisi pasiennya gitu. Kemudian terkait dengan rotasi atau pergantian grup di Indonesia, saya yakin di rumah sakit di Indonesia kita mengikuti aturan itu. Jadi grup-grup yang sudah dibuat itu biasanya pada masa tertentu, misalnya setelah 6 bulan atau 1 tahun akan dirombak grupnya itu. Dan sekarang dengan semakin banyaknya perawat-perawat manajer yang berasal dari pendidikan tinggi keperawatan, mereka memiliki ilmu yang baik terkait dengan rotasi untuk mencegah burnout dan masalah-masalah psikososial lain yang ada dialami oleh perawat-perawat dalam satu tim gitu ya Pak. Kemudian kalau asuransi ini memang sangat tergantung dengan kebijakan rumah sakit. Ada rumah sakit yang memberikan kebijakan memberikan asuransi kepada para perawatnya, tapi mungkin ada rumah sakit yang katakanlah belum mampu untuk memberikan asuransi tersebut. Tapi yang saya pahami saat ini di Indonesia, pemerintah itu memberikan insentif untuk perawat dan petugas kesehatan yang ada di garda terdepan dengan sejumlah rupiah yang waktu itu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, dan kita harapkan dana itu, insentif itu bisa dimanfaatkan oleh perawat untuk terutama pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemberian vitamin dan lain-lain gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau untuk medical check-up sebenarnya tadi Bu Ambar sudah memberikan jawaban ya, bahwa kalau untuk medical check-up itu memang tergantung lagi dengan kebijakan
rumah sakitnya. Ya, ada rumah sakit yang menyediakan fasilitas atau kesempatan untuk medical check up dengan pembiayaan yang mungkin ditanggung oleh rumah sakit atau ditanggung 50-50, tapi ada juga rumah sakit yang belum menerapkan itu. Seperti itu jawaban saya, Pak. Mudah-mudahan Pak Zainal Mutakin bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Baik. Terkait dengan pengaturan jadwal tim, Bu Eni mungkin bisa ditambahkan pengaturan jadwal tim, pengaturan jadwal tim yang bertugas untuk melayani pasien COVID. Pengaturan jadwal tim yang berlaku, yang saya amati misalnya di beberapa rumah sakit yang saya ketahui, saya dapatkan datanya, itu mereka semua menggunakan extended long hours. Jadi tidak memberlakukan 3 shift, tapi sekarang memberlakukan 2 shift. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 malam, dari jam 12 malam nanti ke jam 8 pagi. Itu pun berkaitan dengan penggunaan APD yang terbatas gitu. Pak ya, sebenarnya sih kita mengharapkan mereka tetap bekerja 3 shift seperti itu. Tapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, kalau yang saya observasi kebanyakan menerapkan hanya sistem 2 shift. Jadi ada istilahnya extended long hours di situ. Dengan semua risiko yang kemungkinan akan dialami oleh perawat. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Eni. Silakan Bu Ambar. Pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Siap. Pak Zainal, terima kasih udah dari Qatar bertanya tentang situasi di Indonesia. Padahal enak di Qatar emang ya. Untuk pertanyaan kompensasi, mungkin yang saya bisa sampaikan begini. Pada tahun ini BPJS TK itu menyetujui bahwa efek dari COVID itu merupakan tanggungan dari BPJS TK. BPJS TK itu tenaga kerja. Nah, tetapi ini hanya untuk member. Karena BPJS itu kan sistemnya sistem member, bukan seperti jasa harja gitu. Nah, yang disampaikan oleh Bu Heni yaitu dengan adanya insentif itu adalah kebijakan lokal. Jadi kebijakan lokal itu belum tentu sama antara daerah satu dengan daerah yang lainnya gitu. Jadi mungkin DKI Jakarta bisa beda dengan Jawa Tengah. Itu adalah untuk yang kompensasi yang itu, tetapi disebutkan bahwa apabila terkena COVID maka itu akan ditanggung oleh BPJS TK bila terdaftar, gitu ya. Kemudian pertanyaan mengenai standar pelatihan khusus untuk menghindari kecelakaan kerja atau keselamatan kerja di Indonesia ini hampir semuanya sudah ada, Pak. Tetapi ini bukan biasanya tempat-tempat yang khusus itu bukan untuk perawat. Jadi kalau perawat itu yang sudah ada standar pelatihannya adalah standar pelatihan perawat kesehatan kerja, itu kita sudah punya dan sudah diakui oleh PPSDM dari Kemenkes ya. Tetapi untuk infection prevention control dan sebagainya itu juga diselenggarakan namun ya bukan di bawah K3. Ini biasanya di bawah P2M atau apa? Saya lupa namanya kalau di rumah sakit, penyakit menular lah ininya di bawah untuk menghindari terjadinya cross infection untuk penyakit menular. Jadi sebetulnya sudah ada semua yang Bapak tanyakan tadi gitu. Nah, apakah ada standarnya? Ada standarnya, itu ada 2 malah. Standar yang bisa diikutin itu ada yang dari Kemenaker untuk keselamatan kerja, dan juga kalau perawat itu ada standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes, tetapi kita sedang menuju bahwa standar pelatihan itu ditetapkan oleh organisasi profesi. Jadi PPNI itu sudah menetapkan standar pelatihan melalui PKB, gitu ya Pak Erwin ya. Jadi termasuk perawat kesehatan kerja juga sudah memasukkan untuk standar untuk perawat yang bekerja di perusahaan. Iya, betul. Pertanyaan yang terakhir yaitu medical check up. Apakah medical check up itu sudah terstandar atau tidak? Sebetulnya regulatornya mengatakan sudah distandarisasi. Cuma pelaksanaan pada perawat atau pekerja perawat itu yang belum
belum terlaksana gitu. Nah, kenapa kok belum terlaksana? Biasanya sih karena nggak ada penalti. Karena nggak ada penaltinya, jadi itu adalah peraturan peraturan Permenaker. Sebetulnya peraturannya itu cukup bagus. Jadi medical check up harus dilaksanakan pada saat sebelum mulai bekerja. Itu sebagai baseline data. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala itu setiap sekurangnya 1 tahun sekali. Kemudian pemeriksaan kesehatan khusus itu apabila dia terekspos dengan faktor risiko yang berbahaya yang lain. Contohnya misalnya dia terekspos dengan getaran ya kayak dokter gigi, itu biasanya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan itu 2 kali setahun. 2 kali setahun itu adalah contohnya. Nah, mengenai pemberian imunisasi balik lagi saya tadi kan mengatakan bahwa untuk posisi kita saat ini itu kesadaran individu itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi lebih banyak partisipasi individu, nggak ada aturannya Pak Zainal. Jadi termasuk rumah sakit pun tidak menyediakan vaksinnya untuk diberikan kepada petugas kesehatan. Ini bukan hanya terjadi pada perawat, bisa terjadi juga pada dokternya, pada bidannya, dan pada perawatnya, dan juga orang-orang yang handling B3. Padahal sebetulnya kan harusnya mereka semua mendapatkan imunisasi ini. Saya sendiri kalau melakukan imunisasi, saya bayar sendiri itu Pak. Meskipun saya kerja di FKUI juga nggak menyediakan itu. Tapi medical check up kita disediain, medical check up dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Pak Zainal Mutakin. Salam buat teman-teman sejawat di Qatar. Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Di Qatar sendiri, di Qatar ada keselamatan kerja Pak Alvin namanya ya. Halo. Pak Zainal. Masih nyimak kan? Ya, betul. Ada Pak Alvin, Bu. Saya kenal baik dengan beliau. Ya, itu ahli keselamatan kerjanya yang di Qatar. Ya, betul. Ya, betul sekali. Kami akrab sekali dengan beliau juga. Kenal ya, Bu ya? Salam saya ya. Ya, kita Bu, kami satu grup. Oke. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal Mutakin. Salam buat teman-teman di Qatar dan Bu Ambar dan juga Bu Heni. Sebetulnya di dalam rumah sakit juga ada Paskes di institusi rumah sakit, dalam akreditasi juga ditanyakan terkait dengan pemberian imunisasi atau vaksin ya. Itu juga menjadi standar di rumah sakit sebetulnya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 16 ya. Begitu banyak pertanyaan di ruang Zoominar dan juga ruang YouTube. Mohon maaf sekali kita tidak bisa tayangkan satu persatu, tapi mudah-mudahan dari hasil diskusi dan hasil pertanyaan rekan-rekan di ruang Zoominar dan juga beberapa pertanyaan di ruang YouTube yang dibahas oleh kedua bicara kita mewakili apa yang menjadi keingin tahuan teman-teman terkait masalah kesehatan kerja ini. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah hampir mendekati akhir. Kami mohon kepada teman-teman tetap di tempat, dan buat teman-teman di ruang YouTube juga sama ya. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami yaitu di Bappenas VPNI, dan kali ini kita tayangkan sekali lagi terkait dengan rencana donasi dari sejawat sekalian. Ya, seberapapun donasi Anda sangat berharga walaupun hanya Rp1.000, karena ini sangat penting buat kita untuk memberikan donasi kepada teman-teman kita di lapangan, terutama untuk penyediaan APD-nya. Berikutnya adalah ini adalah link evaluasi peserta. Pada teman-teman silakan diisi link evaluasi peserta ini agar supaya teman-teman bisa mendapatkan akses elektronik sertifikat, karena akan kita lakukan tracing peserta awal dan peserta akhir. Karena ilmunya sangat bermanfaat hari ini ya, ilmu kesehatan kerja. Banyak hal-hal yang kita selama ini mungkin lalai ya, ada kalimat yang mungkin tidak bisa terlupakan. Ya, kadang-kadang perilaku kita yang tidak aman, bukan kondisi kerja yang tidak aman, jadi perilaku kita tidak aman. Nah, ini jadi pertanyaan besar pada diri kita masing-masing sebagai perawat khususnya. Baik, sekali lagi buat Bu Heni dan Bu Ambar, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Ya, sangat bermanfaat sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri,
kegiatan ini akan terus kita lakukan untuk melakukan upgrade pengetahuan teman-teman pada hal-hal yang mungkin kita belum tahu, akhirnya tahu, atau yang sudah tahu dan makin mahir ya. Terutama bagaimana melindungi diri dari masalah-masalah kecelakaan kerja ataupun efek kondisi kerja lainnya. Terutama tadi saya ulangi lagi, perilaku yang tidak aman kita rubah supaya kita jadi aman bekerja. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bu Ambar dan Bu Heni yang sudah meluangkan waktunya dari jam 12 kita ganggu karena mau masuk ke sini agak sulit hingga pukul 16 ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima Baik, kasih. kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mestinya Ambar. foto dulu nih kita. Wah, foto dulu ya. Nanti kita screenshot insyaallah. Tadi lupa. Ya, salam sehat, salam semangat dari kami semua PPNI. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tuh teman-teman yang ada di ruang Zoominar dan juga ruang YouTube, silakan lakukan registrasi evaluasi peserta. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di ruang YouTube untuk subscribe akun Bappenas PPNI agar supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait dengan daily Zoominar ini hari ke harinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, materi dan juga sertifikat selalu dipantau di halaman website Satgas PPNI agar supaya ketika link sertifikat itu keluar, Bapak Ibu bisa download sendiri. Untuk tutorial downloadnya silakan lihat rekaman video pertemuan Zoominar ke-10. Di sana sudah ada tutorialnya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan downloadnya. Dan untuk untuk sertifikat ini kami bertahap memasang di websitenya karena membutuhkan waktu. Karena semakin banyak peserta, maka kami harus melakukan tracing dan generate dari semua peserta yang ada sesuai dengan hasil evaluasi kehadiran dan juga hasil evaluasi peserta di akhir. Dan kami informasikan juga bahwa esok hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 kita akan melakukan Zoominar yang ke-13 ya. Dalam pertemuan Zoominar esok hari kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya, persembahan dari teman-teman Himpunan Perawat Urologi Indonesia atau HPUI. Nanti besok kita akan membahas bagaimana tata laksana kegawatannya dan bagaimana kewaspadaan perawat terhadap permasalahan urologi. Baik Bapak Ibu, kami dari Panitia Penyelenggara Zoominar dari Satgas COVID-19 DPP PPNI Persatuan Perawat Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dan kami lihat satu persatu ya, semuanya konsentrasi menyimak materi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa merubah perilaku kita ke arah perilaku yang aman dalam bekerja. Dari kami panitia dan khususnya saya sebagai moderator memohonkan maaf apabila ada kata-kata atau pengaturan waktu yang kurang sesuai atau mungkin hal-hal lain yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Semakin hari kita semakin belajar dan mudah-mudahan esok kita lebih baik daripada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian. Kami akhiri dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.